latar belakang sendiri. Yang pertama, menurut data box pada 2023 sudah 213 juta masyarakat Indonesia itu menggunakan internet. Yang goals lainnya, transformasi digital ini akan membuat cara individu untuk mengakses dan menggunakan, termasuk mempengaruhi literasi dan kapabilitas keuangan mereka, yang juga disetujui oleh SMADI, tapi dalam kasus untuk fintech-nya itu sendiri. Selanjutnya, KSI Januari 2025 menggambarkan pertumbuhan investor itu dari 2021 hingga 2024 sebesar rata-rata 42,73%. Nah, ini menggambarkan hanya 5,33% investor dari keseluruhan masyarakat di Indonesia. Dan untuk demografi investor sendiri, menurut McKinsey Research ini 54,71% didominasi oleh masyarakat di bawah umur 30 atau dikategorikan Gen Z. Selanjutnya, SNPI 2024 itu menyatakan bahwa literasi dan inklusi keuangan Indonesia mengalami peningkatan, tapi mengalami penurunan di tahun 2024 itu sendiri, yang dikonfirmasi oleh Global Financial Inclusion Index bahwa Indonesia ini memang mengalami penurunan sebanyak 12 urutan. Nah, di OECD melalui Financial Fitness Index-nya itu menyatakan bahwa Indonesia ini nilainya jauh dibandingkan dengan Singapura, skornya hanya 41,25, dan di aspek kepemilikan investasi hanya mendapatkan nilai 7, serta pendapatan pasif secara rutin hanya mendapatkan nilai 6, itu dari 100 nilai. Selanjutnya adalah untuk rumusan masalahnya adalah ada 6 dan sebagai berikut. Untuk tujuan penelitian juga ada 6 sebagai berikut. Untuk manfaat penelitian ada teoritis dan praktis. Harapannya secara teoritis ini dapat memberikan pengembangan teori literasi keuangan dan perilaku investasi generasi muda khususnya Gen Z. Untuk secara praktisnya ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, institusi keuangan, serta penyedia aplikasi investasi untuk merancang strategi edukasi dan promosi yang lebih sesuai. Untuk landasan teori kita menggunakan 3 landasan teori dasar, yaitu Theory of Plan Behavior, Social Cognitive Theory, dan Behavioral Finance Theory. Selanjutnya juga ada bagian investment behavior, financial literacy, financial efficacy, dan financial risk attitude. Berikut adalah bentuk dari theoretical framework-nya. Terdapat 6 total hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah financial literacy berpengaruh positif terhadap financial self-efficacy. Yang kedua, financial self-efficacy berpengaruh positif terhadap perilaku investasi. Yang ketiga, financial literacy berpengaruh positif terhadap perilaku investasi. Yang keempat, financial risk attitude berpengaruh positif terhadap perilaku investasi. Yang kelima, financial literacy dimediasi oleh financial self-efficacy berpengaruh positif terhadap perilaku investasi. Yang keenam, financial self-efficacy dimoderasi oleh financial risk attitude berpengaruh negatif terhadap perilaku investasi. Selanjutnya berikut adalah paparan jenis penelitian dan karakteristik penelitiannya. Untuk operasionalisasi variabelnya, terdapat 22 indikator untuk investment behavior dengan 4 dimensi. Untuk financial literasi terdapat 6 indikator dengan total 3 dimensi, dan financial self-efficacy terdapat 6 indikator dengan tidak adanya dimensi karena law hanya mengadopsi dari General Self-Efficacy Schwarzer and Jerusalem. Selanjutnya ada 7 indikator di bagian financial attitude dan 2 dimensi. Untuk populasinya sendiri, menurut data terbaru dari Januari 2025 terdapat investasi saham itu sebanyak 7 juta, tapi tidak dibagi menjadi kategori usia ataupun apakah dia menggunakan aplikasi atau tidak. Nah, untuk sampelnya itu kita menggunakan perangkat lunak G-Power yang sudah mempertimbangkan pendekatan statistik dengan perhitungan test family, statistical test, type of power analysis, effect size, file probability, power 1, mean beta error probability, dan number of predictor. Menurut tahun 2021, G-Power ini sudah didesain untuk minimalisir terjadinya type 1 dan type 2 error. Nah, selanjutnya dilakukan uji validitas sebagai bagian dari pilot test. Untuk R tabelnya perlu lebih kecil dibandingkan R hitung. Di bagian investment behavior dinyatakan valid secara keseluruhan. Begitu pula pada financial literasi, financial self-efficacy, dan financial risk attitude. Selanjutnya adalah bagian uji reliabilitas yang menyatakan bahwa nilai alpha probabilitasnya harus di atas 0,7 dan keseluruhan variabel sini dapat dinyatakan reliable. Lalu berikut ada karakteristik responden. Didominasi untuk usia didominasi oleh umur 25 hingga 28 tahun sebanyak 32%, jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 70%, status pendidikan didominasi telah bekerja sebanyak 75,5%, pendapatan sebanyak 2,5 sampai 5 juta sebesar 52%. Lalu untuk aplikasi dominasinya 31% oleh pengguna Bareksa, dan provinsi didominasi oleh Jawa Timur sebesar 17,5%. Untuk pengalaman sendiri sebanyak 69,5% selama 1 sampai 5 tahun ini untuk pengalaman investasi. Selanjutnya dilakukan uji deskriptif yang hasilnya adalah sebagai berikut.
dan dilakukan uji normalitas data. Nah, di sini untuk kriterianya adalah nilai ekses kurtosis perlu berada di antara rentang min 3 hingga plus 3 dan skemas di antara rentang min 1 hingga plus 1. Nah, dari data yang saya paparkan di sini, datanya dianggap tidak berdistribusi normal. Tapi menurut Muson, karena Smart Peras sendiri tidak mensyaratkan distribusi normal, karena metode yang digunakan adalah metode bootstrapping atau teknik resample secara acak. Selanjutnya akan dilakukan tahapan author model untuk menilai konsistensi alat ukur. Yang pertama dari reliabilitas komposit, validitas konvergen, validitas diskriminan, dan average expected variance. Berikut hasil composite reliability dan perubahan salva yang keduanya berada di atas 0,7 sehingga variabel dianggap reliable juga. Berikut untuk nilai loading faktor, untuk IB16 sendiri berada di bawah 0,7 sehingga dapat, menurut Murianti, ini dapat dianggap outlier dan dapat dilakukan trimming. Setelah dilakukan proses trimming, keseluruhan indikator berada di atas nilai 0,7. Selanjutnya adalah nilai average variance harus di atas 0,5 dan di sini keseluruhan variabel dapat dinyatakan valid. Untuk selanjutnya adalah discriminant validity yang menilai apakah ada konsep yang tumpang tindih dengan cross-loading dan Kronecker kriteria. Di sini untuk cross-loadingnya sendiri dapat dilihat bahwa indikator pada variabel itu tetap nilainya paling besar dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya seperti yang dapat dilihat di sini untuk financial literasi hingga financial self-efficacy. Berikut adalah paparan juga untuk bagian investment behavior. Selanjutnya ini adalah Kronecker criterion sama seperti yang tadi, tapi ini untuk memberikan bagian variabelnya. Selanjutnya akan ke bagian inner model yang menggambarkan hubungan antara variabel berdasarkan teori yang mendasari penelitian. Nah, di sini melalui uji multikolonialitas, R-square, predictive relevance, dan effect size. Untuk multikolonialitas ini menilai situasi di mana dua atau lebih variabel independen memiliki korelasi tinggi dan nilai FIV-nya itu sebaiknya di bawah dari 5. Di sini dapat dilihat bahwa keseluruhan konstruk nilai FIV-nya berada di bawah 5. Selanjutnya adalah analisis varian yang menggunakan R-square. Di sini dapat dilihat bahwa financial literasi terhadap mempengaruhi secara positif terhadap financial self-efficacy bernilai 33,1%. Berarti itu lemah menuju moderat, sementara 66,9%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Dan untuk investment behavior sendiri dipengaruhi oleh financial literasi, financial self-efficacy, dan financial risk attitude sebesar 64,9%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, jadi dianggap moderat. Berikut adalah gambar untuk key predictive relevance-nya atau key square yang nilai perlu di atas 0, dan di sini kedua untuk variabel berada di atas 0. Selanjutnya adalah effect size. Nah, di sini untuk mengevaluasi sejauh mana variabel laten eksogen memberikan kontribusi terhadap R-square pada variabel laten endogen. Di sini financial literasi terhadap financial self-efficacy dikategorikan sangat kuat, financial literasi terhadap investment behavior kuat, financial risk attitude terhadap investment behavior kuat, dan financial self-efficacy terhadap investment behavior sedang. Selanjutnya akan dilakukan bootstrapping. Untuk bagian directnya, nilai tes statistik perlu di atas 1,65 untuk signifikan, p-value di bawah 0,05 untuk berpengaruh, dan original sampel menggunakan arah hipotesis. Seperti yang dapat dilihat bahwa di sini keseluruhan hipotesisnya H1 sampai H4 dapat diterima. Begitu pula dengan bagian H5 dan H6. Untuk pembahasannya, menurut SAF 2024, financial literasi berpengaruh positif terhadap financial self-efficacy. Ini memang SAF menyatakan bahwa pengetahuan finansial yang memadai mendorong individu untuk lebih percaya diri dalam mengelola keuangan dan mencapai tujuan finansial. Selanjutnya untuk H2, financial self-efficacy berpengaruh positif terhadap investment behavior. Ini Monfort and Goldsmith menyatakan bahwa tujuan keuangan yang sehat memang seharusnya selaras dengan financial self-efficacy yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya untuk financial literasi berpengaruh positif terhadap investment behavior, Human and McBeatty serta Mandel menekankan pentingnya literasi keuangan dalam merancang strategi investasi yang efektif guna mencapai tujuan finansial. Lalu untuk H4, financial risk attitude berpengaruh positif terhadap investment behavior. Menurut Sakar ini menekankan bahwa memang financial risk attitude ini akan mempengaruhi perilaku investasi khususnya dalam pemilihan instrumen berisiko. Ramadhanti juga menambahkan bahwa sikap terhadap risiko dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk berinvestasi. Selanjutnya untuk H5 dan H6, financial literasi yang dimiliki oleh financial self-efficacy berpengaruh positif terhadap investment behavior. 6 menurut Forbes News ini menyatakan bahwa individu dengan literasi keuangan dan efikasi diri tinggi menunjukkan kepercayaan dalam kemampuan finansialnya serta menetapkan tujuan investasi yang ambisius dan strategi yang sesuai. Untuk H6,
Financial sertifikasi yang dimoderasi oleh financial institute berpengaruh negatif terhadap investment behavior. Ini menurut saya pengaruh negatif tersebut disebabkan oleh meningkatnya financial institute yang justru akan mempengaruhi proses investor dalam mengambil risiko investasi. Berikut adalah saran untuk aspek praktis dan aspek teoritisnya. Untuk praktis sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait dalam melakukan edukasi utamanya pada generasi Z. Nah, selain itu dapat dijadikan acuan oleh investor generasi Z itu sendiri untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku investasi mereka. Untuk teoritisnya, sebanyak 64,9% perilaku investasi dipengaruhi financial literasi, financial sertifikasi, dan riset itu, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi 35,1% faktor lain. Lalu untuk peneliti berikutnya disarankan juga untuk memperluas objek studi baik secara generasi ataupun jenis investor. Dan penelitian serupa dapat dilakukan dengan metode analisis berbeda seperti mempertimbangkan aspek tambahan seperti latar belakang pendidikan dan kondisi keuangan tersebut. Berikut ada referensinya. Sekian pemaparan dari penelitian saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak dan Ibu berikan. Saya percaya bahwa masih ada ruang untuk perkembangan, selalu ada ruang untuk perkembangan. Jadi saya minta tolong jika mohon kepada Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu berkenan untuk memberikan sarannya. Oke, baik. Ya, Pak. Silakan duduk. Terima kasih banyak, Pak. Siapkan alat tulis. Ya, Pak. Ini ya, apa namanya, memberikan ruang kepada kita ya. Gimana kalau kita isi aja ruangnya habis-habisan sampai tumpah. sampai tumpah.